Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Dr. Novianti Ashar, MPD. Di sini kami dari kelompok 11 yang terdiri dari saya, Mela Nurzia, dengan NIM 210531558 sebagai moderator dan presentator ketiga. Lalu ada Safira Harana dengan NIM 212311094 dengan presentator pertama. Dan yang ketiga ada Salsa Fitri dengan NIM 212311096 dengan presentator kedua. Baik, teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Konsep Pentingnya Peran Guru dalam Supervisi Pendidikan. Baik, langsung saja materi pertama yang akan dijelaskan oleh Safira. Kepada Safira, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi pertama yaitu konsep dasar supervisi pendidikan. Pengertian supervisi pendidikan. Secara etimologi, supervisi berasal dari kata super dan visi, yang artinya melihat dan meninjau dari atas atau menilai dan menilai dari atas, yang dilakukan pihak atasan terhadap aktivitas, kreativitas, dan kinerja bawahan. Secara istilah, supervisi adalah segala usaha pejabat sekolah dalam memimpin guru-guru dan tenaga pendidikan lainnya untuk memperbaiki pengajaran. Secara sematik, supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar dan belajar pada khususnya. Yang kedua yaitu tujuan supervisi pendidikan. Meningkatkan kesadaran guru serta warga sekolah lainnya terhadap tata kerja yang demokratis dan kooperatif. Membantu guru untuk dapat mengevaluasi aktivitas dalam konteks tujuan aktivitas perkembangan peserta didik dengan rincian tujuan. Tujuan supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan mempunyai tujuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu membangkitkan dan mendorong semangat guru dan pegawai administrasi sekolah lainnya untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Yang kedua yaitu agar guru dan pegawai administrasi lainnya berusaha melengkapi kekurangan mereka dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk dalam macam-macam media instruksional yang diperlukan bagi kelancaran lainnya proses belajar dan mengajar yang baik. Yang ketiga yaitu bersama-sama berusaha menyeimbangkan, mencari dan menggunakan metode-metode baru demi kemajuan proses belajar dan mengajar yang baik. Yang keempat yaitu membina kerjasama yang harmonis antara guru, murid, dan pegawai sekolah, misalnya dengan mengadakan seminar, workshop, maupun training dan lain-lain. Yang ketiga yaitu fungsi supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu mengkoordinasikan semua usaha sekolah untuk peningkatan mutu sekolah atau mutu pembelajaran. Yang kedua yaitu melengkapi kepemimpinan sekolah bagi kepala sekolah dan guru-guru. Yang ketiga memperluas wawasan pengalaman guru-guru dalam pembelajaran. Keempat, menstimulasi usaha-usaha yang kreatif untuk peningkatan mutu sekolah dan mutu pembelajaran. Yang kelima yaitu menyediakan fasilitas dan penilaian yang diperlukan secara terus-menerus. Yang keenam yaitu menganalisis situasi belajar mengajar secara terus-menerus. Yang ketujuh yaitu memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf sekolah sesuai dengan tugas pokoknya. Delapan yaitu memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Safira sebagai presentator pertama yang telah menjelaskan materi pertama. Lalu untuk penjelasan yang kedua akan dijelaskan oleh Salsa sebagai presentator kedua. Kepada Salsa, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator.
moderator. Selanjutnya saya akan membacakan mengenai peranan guru dalam supervisi pendidikan. Peranan guru sebagai supervision terkait dengan pemberian bimbingan dan pengawasan kepada peserta didik, memahami permasalahan yang dihadapi peserta didik, menemukan permasalahan yang terkait dengan proses pembelajaran, dan akhirnya memberikan jalan keluar pemecahan masalahnya. Peranan dan partisipasi guru dapat dilihat dari setiap fase dalam proses supervisi sebagai berikut. 1. Fase perencanaan. Penyusunan perencanaan supervisi memerlukan berbagai data dan informasi, terutama yang berkaitan dengan guru dan proses belajar mengajar yang dilaksanakan. Dalam hal ini diperlukan keterbukaan dan ketersediaan guru-guru untuk memberikan data dan informasi mengenai permasalahan dan kesulitan yang mereka temui dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru. 2. Fase pelaksanaan. Fase pelaksanaan supervisi memerlukan kerjasama yang baik antara guru dan supervisor. Guru-guru perlu menyadari bahwa kehadiran supervisor di sekolah bertujuan membantu dan membina kemampuan guru, bukan mencari-cari kesalahan. 3. Fase evaluasi. Evaluasi pelaksanaan supervisi memberikan manfaat bagi supervisor dan guru. Supervisor dapat mengetahui target yang sudah dicapai dalam pelaksanaan peningkatan kemampuannya. Dalam hal ini, guru diharapkan dapat menerima hasil evaluasi secara terbuka dan bersedia menerima saran dan arahan supervisor untuk perbaikannya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Salsa telah menjelaskan materi kedua. Selanjutnya, materi ketiga yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, langsung saja kita ke poin terakhir, yaitu kesimpulan. Nah, di mana dalam kesimpulan ini merangkup semuanya, yaitu supervisi merupakan pengawasan terhadap kegiatan akademik yang berupa proses belajar mengajar, pengawasan terhadap guru dalam mengajar, dan pengawasan terhadap situasi yang menyebabkannya. Lalu kegiatan yang paling penting dan paling utama dari supervisi adalah pembinaan dan pengembangan yang diberikan kepada seluruh guru dan pegawai serta staf sekolah lainnya. Untuk mencapai atau memperoleh kualitas pembelajaran yang lebih baik, maka sangat perlu dilakukannya supervisi. Nah, jika supervisi dapat terlaksana dengan baik, maka akan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran pada sekolah. Lalu, supervisi pendidikan bertujuan membantu guru meningkatkan kemampuannya, melaksanakan kepemimpinan efektif dengan cara yang demokratis dalam rangka meningkatkan kegiatan-kegiatan profesional di sekolah dan hubungan antar staf yang kooperatif untuk bersama-sama meningkatkan kemampuan masing-masing. Oke, baik teman-teman. Setelah kesimpulan yang telah saya jelaskan tadi dan berakhir pula presentasi kami pada hari ini. Sebelumnya, izinkan kami untuk menyampaikan pantun pada presentasi akhir ini, yaitu siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kami, semoga bisa bermanfaat. And see you. Terima kasih teman-teman semua. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.